Episode ini dimulai dengan seorang gadis kecil bernama Se-eun yang merayakan ulang tahunnya bersama ibunya ketika seorang pria menyerbu ke dalam rumah dan menyeret ibunya pergi, lalu memukulinya. Saat ini, Jung Hyun dan rekan-rekannya sedang memeriksa rekaman CCTV dari kedua pembunuhan tersebut. Sementara itu, Se-hyun pergi melihat apartemen barunya. Apartemen itu kecil dan sederhana, dan dia memberitahu agen properti bahwa dia ingin segera pindah. Di tempat lain, pacar Oh Min Ho, Da Yeon, memberitahu polisi bahwa Se-hyun memperlakukannya dengan sangat buruk. Dia bahkan menyinggung kasus Nam Song Hyuk. Kemudian kita melihat agen real estate itu duduk dan mengobrol dengan Tuan Choi. Ia meminta Tuan Choi untuk memperbaiki kunci pintu apartemennya karena ada penyewa baru yang ingin segera pindah. Tuan Choi tampak mengerti dan setuju untuk melakukannya nanti malam. Ia mengatakan bahwa hari itu adalah hari peringatan kematian istri dan anaknya. Setelah melihat rekaman CCTV, Jung Hyun memutuskan untuk menyelidiki rute Min Ho di Seoul. Dia menelepon Se-hyun di jalan dan memberitahu bahwa kantor forensiknya telah dikonfirmasi di rumah sakit Yongcheon. Dia bertanya kapan dia akan tiba dan Min Ho berbohong mengatakan dia akan datang keesokan harinya. Se-hyun kemudian pergi ke tempat di mana jasad Min Ho ditemukan di dalam koper. Ia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Se-hyun kemudian naik bus. Dalam perjalanan, dia tiba-tiba melihat penampakan Min Ho dan teringat pria bertopi ember yang duduk di bagian belakang bus. Saat itu, pria itu ternyata juga ada di belakangnya. Dia mengulurkan tangan dan memanggilnya Se-eun. Meskipun ini tampaknya juga hanya penampakan. Sementara itu, Jung Hyun menelusuri jejak Min Ho di Seoul. Rekaman CCTV memperlihatkan pria bertopi hitam itu berjalan ke arah yang berbeda, lalu muncul kembali beberapa saat kemudian. Jung Hyun berjalan ke gang kecil tempat rekaman CCTV berakhir. Ia bertemu dengan Se-hyun di sana. Di padang bersalju di tempat lain, Tuan Choi menunggu di luar truk putihnya hingga seorang gadis kecil memanggilnya masuk, mengatakan truknya sudah siap. Ia masuk dan mulai mengerjakan tubuh wanita dari adegan terakhir episode sebelumnya. Jung Hyun dan Se-hyun pergi ke restoran dan membahas kasus tersebut. Jung Hyun mengatakan bahwa tersangka mengenal Yongcheon seperti punggung tangannya. Se-hyun kemudian mendapat telepon dari rekannya yang mengatakan bahwa pancuronium telah terdeteksi di kedua mayat. Namun, dia berbohong dan memberitahu Jung Hyun bahwa tidak ada yang ditemukan. Dalam perjalanan pulang, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menemukan pembunuhnya terlebih dahulu. Yah, itu tidak akan mudah karena beberapa detik setelah ini, dia menemukan mayat seorang wanita di tengah jalan. Itu adalah korban terakhir Tuan Choi, berpakaian putih, dan memiliki kaki terputus yang telah diikat ke seluruh tubuhnya dengan benang. Ia teringat masa lalu boneka yang dimilikinya saat kecil. Ia ingat menjahit anggota tubuh boneka itu. Se-hyun kemudian mendapat panggilan telepon dari nomor rahasia yang ternyata tidak lain adalah Tuan Choi, ayahnya. Ia mengucapkan selamat ulang tahun dan mengejeknya tentang pembunuhan itu. Saat berbicara, Se-hyun mendengar suara dan mengikutinya hingga menemukan koper terbuka dengan gimbap di atasnya. Tuan Choi menyuruhnya makan dan Se-hyun menegaskan bahwa dia akan mengikuti permainannya dan menang. Se-hyun kemudian memakan gimbap tersebut. Hunter with a Scalpel selanjutnya dimulai dengan Tuan Choi yang memotong rambut Se-eun kecil. Di dekatnya ada seorang siswi muda bernama Yoon Seo yang sedang menjahit boneka. Setelah selesai memotong rambut Se-eun, Tuan Choi mengambil gambar kedua gadis itu. Saat ini, mayat ketiga ditemukan oleh polisi. Jung Hyun terkejut saat mengetahui bahwa Se-hyunlah yang menemukan mayat tersebut. Hal ini cukup untuk memancing kecurigaan polisi lainnya dan mereka menanyai Se-hyun, tetapi dia dengan cekatan menjawabnya. Kemudian, Jung Hyun memberinya jam tangan pintar dengan sistem panggilan darurat untuk perlindungannya sendiri. Se-hyun dan timnya mulai bekerja pada mayat tersebut, yang ternyata adalah milik seorang wanita bernama Mi Young. Kali ini, Se-hyun menemukan sepotong gambar yang dimasukkan ke dalam mulut wanita itu. Itu adalah gambar Se-hyun kecil dan Eun Seo, kecuali bagian yang memperlihatkan Yoon Seo telah disobek. Sementara itu, agen properti itu mengeluh tentang Se-hyun dan bagaimana dia membawa nasib buruk ke daerah itu. Di tempat lain, Tuan Choi dan gadis kecil yang bekerja sebagai asistennya pergi ke rumah tua tempat Tuan Choi dan Se-hyun dulu tinggal. Di laboratorium forensik, Jung Hyun membahas kasus tersebut dengan Se-hyun. Ia mengangkat kasus lama dari tahun 1999 yang disebut kasus Blue Tong. Kasus tersebut menggunakan bahan pembersih yang sama untuk membersihkan mayat dan juga sikat. Se-hyun menegaskan bahwa tidak ada benang merah dalam kasus itu. Jung Hyun kemudian bertanya bagaimana dia tahu itu, dan dia berkata bahwa dia membaca tentang itu.
meskipun kilas balik menunjukkan bahwa dia dan ayahnya terlibat saat itu. Kilas balik lainnya memperlihatkan Yoon Seo memberikan boneka kepada Sehyun saat mereka masih kecil. Saat itu, Tuan Choi dan gadis kecil itu pergi ke rumah yang sama dan ia mulai mengecat dinding. Sehyun juga pergi ke rumah tua itu dan mendapati dindingnya dicat dengan warna merah muda. Di dalamnya ada buku anatomi yang terbuka untuknya. Gadis kecil itu kemudian masuk ke dalam rumah. Dia mengenakan seragam dengan nama Sehyun yang dijahit di atasnya. Sementara itu, Sehyun memberitahu ayahnya bahwa dia yakin ayahnya meninggal dan menyiratkan bahwa ayahnya pernah jatuh dari gunung di masa lalu. Ayahnya dengan santai mengatakan bahwa dia bertemu dengan seorang tabib. Ayahnya kemudian menunjukkan bahwa Sehyun melakukan operasi pada hidungnya. Sehyun mengambil pisau di sakunya dan menerjang Tuan Choi. Namun Tuan Choi dengan mudah menghentikannya. Ketika Sehyun menyerangnya lagi, Sehyun menembaknya dengan taser.